Hai semuanya, jumpa lagi bersama keluarga Copa. Teman-teman, kali ini aku mau bikin bolu marmer ekonomis dengan menggunakan 3 telur. Dan untuk bahan, di sini aku menggunakan 3 butir telur. Ini yang masih fresh ya telurnya. 140 gram gula pasir atau setara 7 sendok makan. Terigu 160 gram atau setara 16 sendok makan peres, tidak munjung ya teman-teman. 100 gram margarin atau dalam kemasan saset itu separuhnya ya teman-teman. Ini sudah aku cairkan. 1 bungkus susu kental manis. Kalau untuk SP seperti biasa ya teman-teman, aku menggunakan 1 sendok teh dan juga pewarna. Di sini aku menggunakan pewarna coklat dan pewarna kuning muda. Di sini aku juga sudah siapkan loyang ya teman-teman. Loyangnya ini sudah aku olesi margarin. Untuk ukuran di sini aku pakai ukuran loyang 20 cm. Masuk ke proses pembuatan. Ini sudah aku pecahkan 3 butir telur. Masukkan juga gula pasirnya ya teman-teman. Jangan lupa susu SKM-nya juga kita masukkan. Kita masukkan semuanya 1 bungkus. Untuk SP di sini aku menggunakan 1 sendok teh. Kita masukkan juga ya. Lalu ini kita mix ya teman-teman. Kita mix dari kecepatan rendah sampai kecepatan yang paling tinggi. Kita mix telur dan gulanya ini sampai berwarna putih dan kental berjejak. Setelah telur dan gulanya ini kental dan putih berjejak, ini mixernya kita matikan ya teman-teman. Nah, seperti ini kekentalannya. Selanjutnya ini kita masukkan terigunya ya teman-teman. Di sini kita ayak dulu terigunya biar tekstur terigunya lembut dan tidak bergerindil. Ini kita ayak ya semuanya. Setelah selesai diayak, ini kita aduk-aduk dulu ya. Lanjut kita mixer. Kita aduk-aduk dulu baru kita mixer, itu tujuannya agar terigunya tidak berterbangan. Ini kita mix dengan kecepatan rendah ya teman-teman sampai terigunya tercampur rata. Ini aku mix dulu ya sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita matikan mixernya. Lalu kita masuk proses selanjutnya. Kita masukkan margarin yang sudah kita cairkan. Kita masukkan semuanya aja ya teman-teman. Lalu ini kita mixer lagi menggunakan kecepatan yang rendah. Ini sampai tercampur rata ya margarinnya. Setelah margarinnya ini tercampur rata, kita matikan ya mixernya. Dan untuk memastikannya ini kita aduk lagi ya pakai spatula sampai margarinnya ini benar-benar tercampur rata. Setelah bercampur rata, ini aku ambil adonannya ya teman-teman, kira-kira 1 mangkok. Ini untuk aku beri pewarna coklat. Lalu kita aduk adonan yang sudah diberi pewarna coklat ini sampai tercampur rata ya teman-teman. Untuk adonan yang satu tempat lagi, ini kita beri pewarna kuning muda ya teman-teman. Ini setelah diberi pewarna kuning muda lalu kita aduk sampai tercampur rata juga adonannya. Setelah adonan selesai diberi pewarna, ini kita siapkan loyangnya ya teman-teman. Lalu kita masukkan adonannya ini ke dalam loyang. Untuk dasar ini kita masukkan adonan yang kita beri pewarna kuning dulu. Kita masukkan beberapa sendok lalu kita ratakan. Setelah itu kita masukkan adonan yang kita beri pewarna coklat. Ini kita masukkan semuanya ya teman-teman. Ini kita sisakan sedikit aja buat topping di atasnya nanti. Kita masukkan dulu adonan berwarna coklatnya. Setelah adonan coklat ini masuk, lalu kita ratakan juga adonan coklatnya.
Dan untuk terakhir, ini kita tuang semua adonan yang berwarna kuning. Kita tutup atasnya ini sampai tertutup rata adonan yang berwarna coklatnya. Kita tuang ya teman-teman adonan berwarna kuningnya. Setelah itu kita ratakan agar adonan coklatnya ini tertutup semua. Setelah adonan masuk loyang, sebelum kita beri motif, ini kita hentak-hentakan dulu ya teman-teman, agar permukaannya jadi rata dan motif yang kita buat itu tidak tenggelam. Lanjut, ini kita beri motif dulu ya teman-teman. Ini kita buat seperti ini aja. Kita tuang beberapa sendok adonan yang berwarna coklat melingkar di atas adonannya. Dan untuk membuat motif ini kita menggunakan sumpit ya teman-teman. Ini kita langsung putar-putar aja seperti ini sampai motifnya ini terbentuk. Setelah selesai kita beri motif, ini kita lanjut ke proses pemanggangan. Untuk memanggang di sini aku sudah panaskan oven tangkring ya teman-teman. Lalu adonannya ini kita masukkan ke dalam ovennya. Untuk oven tangkring ini kita tutup dulu ya lubang udara yang ada di atas ovennya. Itu dilakukan untuk fokus api bawah ya teman-teman sampai kuenya ini mengembang dengan sempurna. Setelah kuenya mengembang sempurna, lubang udaranya kita buka ya teman-teman. Itu untuk fokus api atas, untuk pematangan bagian atas kuenya. Setelah kue dalam oven berwarna kuning kecoklatan, ini kita tes kematangan ya teman-teman. Kita tes kematangan menggunakan lidi. Kita tusuk kuenya menggunakan lidi. Kalau sudah kering itu tandanya kuenya sudah matang. Dan kalau masih basah itu tandanya kuenya masih mentah. Ini kita tes dulu ya teman-teman. Ini aku tusuk pakai lidi. Dan ternyata ini adonannya sudah kering, tidak basah. Jadi ini langsung kita angkat aja ya teman-teman. Kita keluarkan kuenya dari dalam oven. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kuenya sudah matang. Untuk proses selanjutnya, ini kita keluarkan kuenya dari dalam loyang. Dan seperti ini hasilnya teman-teman, bolu marmer dengan menggunakan 3 telur. Tapi ini motifnya nggak kelihatan ya teman-teman. Jadi kita mau balik lagi untuk lihat motifnya. Dan seperti ini ya teman-teman, kalau sudah matang, motifnya seperti ini. Tapi karena anakku ini pengen pakai topping, jadi kita pakaiin topping dulu ya. Aku oles dulu kuenya pakai margarin. Ini kondisi kuenya sudah dingin ya teman-teman. Lanjut kita tabur pakai coklat seres sampai merata coklat seresnya. Sebenarnya nggak pakai topping pun udah cantik ya teman-teman. Tapi karena ini request anak, jadi aku pakaiin topping aja. Setelah selesai kita beri topping, ini kita potong ya teman-teman kuenya. Dan seperti ini teman-teman penampakan kuenya. Kelihatan lembut ya teman-teman kuenya. Teman-teman, inilah kegiatanku hari ini. Bikin bolu marmer ekonomis dengan menggunakan 3 telur. Semoga teman-teman suka. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung channel aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.